Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya patut puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kerahmatan serta hidayah kepada kita semua. Detik saat ini kita semua bisa berkumpul di sini SD Gunung Sari 2 yang tercinta. Atas kerahmatan serta hidayahnya yang sudah diberikan kepada kita semua, patut kita syukuri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang kedua, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang pada saat ini sempat bisa hadir mengundang saya untuk menyaksikan presentasi saya atau menyaksikan saya untuk presentasi untuk memaparkan program saya di sekolah SD Negeri Gunung Sari 2. Langsung aja untuk kesempatan pada waktu hari ini, dari saya mengikuti PKG PJOK. Kalau PKG pengertiannya pengembangan kompetensi guru itu layak umum, tapi buat Mbak Fatih lain. Mbak Fatih itu PKG itu pokoknya kesel gur tugas baik, gur tugas terus. Jadi ikut tugas dan tugas dan tugas. Di akhir kegiatan PKG selama kurang lebih 3 bulan yang mungkin akan berakhir di bulan November ini ada istilahnya rencana tidak lanjut dari peserta PKG itu diusahakan ada tindak lanjutnya nanti di sekolah. Nah, sebelum adanya tidak lanjut tersebut ya, itu adanya program yang perlu disampaikan dulu di sekolahnya masing-masing atau di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, kebetulan pada saat ini saya memanfaatkan momentumnya ya, di sini nanti ada KKG ya, kebetulan perlengkapan sudah disediakan ya, ini saya pergunakan sebaik-baiknya. Nah, pantas ya, istilahnya sambil minum air ya, nebeng. Sebetulnya untuk tugas ini ya minggu-minggu ini dan nanti berakhir di Sabtu harus terkumpulkan. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu, foto dari Bapak Ibu ini nanti terkirim di balai atau badan pembinaan ini apa itu? BGBG nanti lari. Jadi ya nanti semaksimal mungkin saya usaha untuk istilahnya membuat rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di SD Gunung Sari 2 ini. Di sini saya mengambil judul yaitu Bu Sementasi ya. Sengaja tulisannya saya perkecil, nah, perlu saya hapus biar penasaran ya. Biar Bu Ragin itu penasaran, Pak Agus penasaran, dan ternyata ada singkatnya Bugar Sehat Menuju Prestasi. Biar ada ketertarikan. Kalau tidak tertarik nanti tidak mendengarkan. Mau Pak Darsan. Lanjut bisa ya. Adapun latar belakang saya akan istilahnya mengadakan program tersebut karena di sini anak-anak antusias sekali dengan olahraga. Minat olahraga itu besar sekali anak-anak. Ya. Jadi kalau tidak ada olahraga seminggu saja minta ijol dino. Saya minta ganti harinya. Pengalaman saya setiap pagi di sini di SD sini, pagi kalau ada jam olahraga, anak-anak sudah mendekati saya. Olahraga Pak, nanti Pak, olahraga Pak, nanti Pak. Itu. Bahkan ada sempat yang cium kaki saya, paha saya. Terharu saya. Ini saya bayangin, yang umpama saya itu masih di SMK, ngajarnya di SMK bagaimana? Banyak seperti itu.
nyedai guru seperti itu. Kebetulan selama saya 10 tahun di SMK ya, tidak ada. Jadi latar belakangnya untuk membuat program tersebut ya, minat siswa terhadap olahraga itu tinggi. Kemudian latar belakang yang lain nanti akan karena saya membuat program untuk permainan tradisional ya, permainan tradisional di sini atau di daerah atau di terhadap pandangan anak-anak itu sudah nggak ada, dalam arti hampir punah. Jadi anak-anak itu pilih bermain jajet, HP dan sebagainya. Nah, dolanan tradisional seperti masa kita itu bentengan, terus gobak sodor, terus napa niku ya. Banyak sekali ya tradisional. Itu sudah hampir tidak ada. Anak-anak sudah tidak mengenal. Jadi dengan adanya itu nanti saya akan berusaha menerapkan permainan itu kita timbulkan ya di sekolah ini biar anak-anak mengenal lagi ya, ya. Kemudian terutama untuk penerapan pendidikan gerak dan kebugaran pada siswa, tentu saja itu sebagai latar belakang yang utama ya, bahwasanya anak-anak perlu istilahnya kebugaran ya, karena dengan bugar itu anak-anak istilahnya bisa mengikuti aktivitas yang lainnya ya. Untuk menerima pelajaran kalau tidak sehat dan bugar ya males ya. Tapi dengan kebugaran dan badannya sehat, saya yakin untuk mengikuti pelajaran di kelas, saya yakin untuk bisa semangat. Lanjut Mas. Kemudian tujuan program yang akan saya laksanakan di sini yaitu menyalurkan minat siswa yang tinggi. Sekali lagi, siswa di sini banyak sekali atau hampir semua untuk olahraga senang. Jadi dengan minat siswa yang tinggi itu mari kita wadahi. Jangan sampai anaknya semangat ya, tapi tidak disalurkan. Nanti istilahnya mubadir kesemangatannya, tidak tersalurkan. Lanjut, tujuan yang berikutnya meningkatkan kebugaran siswa, itu otomatis ya, dengan bergerak, dengan bermain ya, otomatis kebugaran siswa akan terbentuk, akan tercapai. Lanjut, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa ya. Jadi nanti kegiatan tersebut tentu saja bisa mendukung pertumbuhan anak dan perkembangan siswa, terutama sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dan tujuan yang berikutnya melestarikan permainan tradisional. Sudah saya sampaikan tadi ya, untuk nanti kegiatan itu salah satunya kita akan melestarikan ya, permainan tradisional yang hampir punah di hadapan anak-anak. Mungkin kita saja sudah sudah lupa ya, mungkin aturannya bagaimana, dulu itu bagaimana, cara mainnya bagaimana, mungkin tinggal namanya saja. Jadi nanti kita bisa istilahnya mengungkap kembali permainan tradisional yang ada di sini ya, terutama di daerah kita ya. Mungkin di daerah saya dengan daerah Bapak Ibu Guru ada permainan tradisional yang berbeda ya. Nanti kita terapkan bersama-sama di sini, di sekolah kita ya. Biar nanti tidak kegiatannya tidak monoton, pelajaran terus, kegiatan olahraga itu senang terus ya. Nanti biar ada variasinya, biar anak-anak itu tidak jenuh. Kemudian tujuan berikutnya tentu saja ada di dalam kegiatan itu ada pembentukan karakter atau profil pelajar Pancasila. Itu ada pembentukan karakternya. Nanti saya dalam program ini nanti ya ada permainan tradisionalnya, saya akan beri contoh nanti seperti gobak sodor ya.
dalam gebak sodor itu ada apa ya, dalam permainan ada karakternya untuk istilahnya kerjasama, gotong royong. Jadi satu tim itu kalau tidak kerjasama ya tidak akan bisa berhasil tujuannya untuk tim tersebut ya. Sing siji jogo, sing siji masuk, yang masuk satu mutrek sana, satu mutrek sini. Mutrek apa bahasanya mutrek? menggoda yang jaga, itu perlu kerjasama. Kalau tidak kerjasama, tidak menang baik, ya tidak bisa masuk keluar masuk. Nah, jadi perlunya ada kerjasama. Itu yang saya ambil karakternya, ya, jadi kerjasamanya, gotong royongnya. Lanjut jenis kegiatan sudah ini ada senam massal, ada permainan tradisional, ada jalan sehat. Ini tidak bisa saya jelaskan, sudah jelas ya. Senam nanti bisa dilaksanakan terutama ya di halaman kita ini ya. Permainan tradisional juga bisa di halaman, jalan sehat bisa keluar ya, dan sebagainya. Langsung aja. Terus program dan kemitraan. Sudah saya sebutkan programnya senam ya. Senam, terus permainan tradisional, jalan sehat. Kemudian kemitraan. Bapak Ibu, untuk program ini bisa berjalan tidaknya ini tergantung kita semua. Meskipun ini yang buat saya ya, otomatis perlu kerjasama dengan Bapak Ibu ya. Saya yakin tidak ada Bapak Ibu guru yang lainnya, program ini tidak berjalan cuman sebatas tulisan, cuman sebatas file saja nanti ya. Jadi nanti minta kerjasamanya dari Bapak Ibu guru ya. Ini saya sebutkan kemitraannya mulai dari kepala sekolah, teman sejawat ya, Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah sini, kemudian masyarakat yang di lingkungan ya, perlu juga kita ajak kerjasama nanti kalau ada kegiatan di luar. Terus orang tua atau wali siswa itu juga perlu untuk kita ajak kerjasama biar program tersebut bisa berjalan. Kemudian aset. Jadi untuk mendukung program yang sudah saya sampaikan tadi ya, perlu didukung dengan aset yang ada di sekolah. Selama aset yang ada di sekolah itu tidak punya aset ya, program juga akan berhenti di sini. Sebatas file aja, sebatas angan-angan, sebatas apa ya, ya wacana saja. Tapi berhubung sini aset sudah ada ya, aset mulai dari modal manusia ya, sudah tahu sendiri ya, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat itu sudah modal atau aset yang sudah ada di SD kita ini. Kemudian modal fisik yaitu mulai dari halaman sekolah ada ya, kemudian lapangan ya, meskipun lapangan kita melanjut ya bisa kita pergunakan ya, ini sebagai aset kita. Kemudian modal sosial yaitu masyarakat perlu koordinasi dengan masyarakat lingkungan sekitar ya, karena kita mungkin dalam kegiatan tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya, tapi kita perlu juga keluar seperti halnya sudah kemarin disampaikan atau kita laksanakan ke kebun alas karet ya, itu kita melalui beberapa kampung ya, perlu juga ada istilahnya koordinasi dengan masyarakat sekitar biar masyarakat sekitar itu tidak bertanya-tanya dan bisa membantu kegiatan kita bersama. Dan aset berikutnya modal lingkungan yang terdiri ya lingkungan sudah otomatis, lingkungan udaranya sudah bersih ya, terus lingkungan perkebunan ya, kemudian kita sudah bisa ke kebun perkaretan ya, kebun karet ya, anak-anak asik ya, di sana dengan bekal yang ada dari rumah yang sudah disiapkan orang tuanya masing-masing ya, bisa dinikmati di perkebunan tersebut.
Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Ya, ini hubungannya dengan dana bos ya. Otomatis semua itu perlu anggaran, perlu biaya ya, meskipun besar kecilnya bisa kita atur, bisa kita sesuaikan ya, sedikit banyak pasti memerlukan ya. Mungkin kalau di sini ya apa ya, pengalaman mungkin untuk modal finansial tidak harus dari dana bos ya, karena dana bosnya mungkin juga tidak apa ya, tidak ada plafonnya untuk itu ya. Mungkin dari bapak ibu guru kemarin bisa pribadi ya, dari pribadi itu juga termasuk modal finansial kita ya. Kemarin untuk tahun-tahun kemarin kita punya kepala sekolah yang istilahnya bisa mendukung dengan modal finansialnya ya, bisa dengan rasa keikhlasannya untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di SD kita ini. Dia mau mengeluarkan ya entah makanan, minuman dan sebagainya untuk kelancaran kegiatan yang ada di SD kita ini. Lanjut Mas, rencana evaluasi ya. Jadi semua kegiatan perlu adanya evaluasi ya, biar apa, kegiatan bisa terpantau pelaksanaannya dan adanya perlu evaluasi biar nanti ada kekurangan, ada kelebihannya terlihat. Jadi nanti bisa untuk perbaikan kegiatan yang akan datang ya. Adapun kegiatan atau rencana evaluasi, rencana saya setiap di akhir pelaksanaan. Jadi kalau bisa setiap kita melakukan kegiatan ya, di akhir pelaksanaan ada acara evaluasi ya, biar nanti tahu oh kekurangannya ini, kelebihannya ini ya, biar nanti bisa dilaksanakan di kegiatan yang akan datang. Kemudian evaluasi sebetulnya jadi rencana akhir pelaksanaan kemudian bisa dilaksanakan di akhir semester ya. Mungkin program ini bisa dievaluasi apakah semester yang akan datang bisa melakukan program ini lagi ya, ini perlu evaluasi. Jadi evaluasi rencana saya dilaksanakan di akhir setiap pelaksanaan, kemudian di akhir semester atau akan semester berikutnya biar untuk membuat program yang baru. Kalau bisa lanjut ya monggo, kalau tidak ya diganti apa monggo, nanti kita bisa apa ya, sharing bersama-sama. Lanjut, kemungkinan hambatan program yang akan terlaksana ya. Jadi program ini mungkin nanti ada hambatannya, kemungkinannya pasti ada hambatan, kekurangan, kenapa program itu tidak bisa terlaksana, pasti ada ya, pasti ada. Sejauh ini atau dalam di SD kita mungkin kalau ada program itu kemungkinan menjadi hambatan yaitu waktu yang tersedia. Seumpama misal saja setiap Jumat itu pagi kita itu sebenarnya sudah ada istilahnya acara senam bersama, entah itu senam apa pasti ada, tapi berhubung ada ya, kemarin di masa eranya Bu Endang itu waktu pagi habis apel itu sudah habis di musola, tapi tidak masalah, itu juga kegiatan yang justru istilahnya apa ya, memupuk moral dari anak-anak ya, adab dari anak-anak untuk keagamaan. Jadi tidak bisa istilahnya diabaikan ya. Itu dalam arti tidak jadi hambatan 100% menjadi hambatan, tidak. Tapi yang jelas dengan adanya itu waktu sudah mulai siang dan mungkin halaman sudah mulai panas, bagian anak-anak sudah merasa gimana ya, ada rasa kejenuhan untuk melaksanakan kegiatan ya, otomatis itu menjadi hambatan untuk pelaksanaan seperti senam setiap hari Jumatnya gitu. Dan nanti bisa kita menyesuaikan ya, itu. Kemudian cuaca yang tidak bersahabat, mungkin di pagi hari habis hujan atau mendung ya, cuaca tidak istilahnya
tidak memungkinkan kita untuk senam atau nanti kegiatan yang lainnya, jadi menjadi hambatan kita untuk melaksanakan program tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terbentur kegiatan dengan lain, kegiatan lain. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Terutama menimpa saya sendiri, ya. Dalam arti kalau Jumat senam mungkin saya ya mungkin ada tugas luar, terus ada apa ya kegiatan lain di pagi hari ini di waktu Jumat itu, ya otomatis untuk senam itu tidak terlaksana, ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti Mbak Wati bisa menghandle senam saya kalau saya kebetulan ada kepentingan yang bersamaan, mungkin informasi kemana itu kan biasanya hari Jumat, terus mungkin ada rapat apa, ya, jadi nanti supaya bisa terhandle, ya, bisa jalan program itu, ya mungkin dari Bapak Ibu guru nanti bisa mewakili, ya. Nek senam nek Pak Dar nek bisa piye carane piye, apa dicetak video kon melu-melu, apa ada salah satu Bapak Ibu guru, ya sing ibu-ibu sing PKK biasanya senam itu nanti diterapkan di sini tidak masalah, ya. Gerakan ibu-ibu tidak masalah dipraktekkan kepada anak-anak, intinya anak-anak bisa bergerak, ya, membuat anak itu ceria, bugar, sehat dan sebagainya. Lanjut, nah untuk waktu action, waktu pelaksanaan ya direncanakan, saya rencanakan ya Jumat ke-1 itu ya senam, ya nanti bisa dilaksanakan senam PGRI atau senam apa itu yang lain, TB atau senam, ya nanti divariasi supaya tidak jenuh. Tapi saya yakin dengan adanya mungkin ini yang Jumat kedua permainan tradisional, terus Jumat ketiga senam lagi, saya yakin anak-anak tidak jenuh. Ya meskipun senamnya itu saja, saya yakin tidak jenuh. Itu Jumat ketiga senam, Jumat keempat jalan sehat, bisa kita keluar dari lingkungan sekolah, ya. Semua ini perlu kerjasama dengan Bapak Ibu guru, ya. Semua aset, terutama aset manusia yang ada di satuan pendidikan khususnya di SD Gunung Sari 2, ya. Tidak ada aset itu, tidak ada kerjasama itu, saya yakin program saya rencanakan terus sudah nanim apa waktunya dibagi-bagi, kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu guru ya nol, ya tidak akan berjalan, sebatas tadi, batas tulisan, sebatas paparan, sebatas file tadi, ya. Itu waktu actionnya. Kemudian lanjut, ya terima kasih terakhir Pak. Terima kasih dari saya, sedikit paparan untuk program kedepannya, dengan harapan Bapak Ibu guru bisa istilahnya mendukung program ini, meskipun ini yang buat saya otomatis juga sebagian dari program sekolah, ya, sebagian daripada sekolah. Itu jadi saya minta, saya mohon untuk Bapak Ibu guru bisa apa ya, bisa mendukungnya untuk kelancaran dan dalam pelaksanaan program tersebut. Terakhir terima kasih. Ada sedikit apa itu pantun yang ngarani, bocah papat pinter sedanten, menawi lepat nyuwun ngapunten. Agak, ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru yang sudah bisanya menyimak paparan dari saya. Tinggal kita kerjasamanya untuk melaksanakan program tersebut. Meskipun ini yang saya paparkan sebagian kecil sudah kita laksanakan bersama-sama, tapi ada sedikit program lain yang istilahnya saya sampaikan itu tadi, terutama yang Jumat kedua adanya permainan tradisional. Jadi saya harap Jumat setelah senam nanti permainan tradisional. Apa itu Bu?
tebak sodor, apa itu ultrafal, apa itu namanya bentengan atau bola bakar, ya. Meskipun itu permainan dilaksanakan kelas besar tidak masalah. Untuk kelas kecil nanti diusahakan bisa menyaksikan, bisa nonton dulu, bahkan bisa menjadi supporter, ya, biar kegiatan itu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadi itu saja untuk paparan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada masukan saja ya, tidak usah pertanyaan. Nanti enggak. Nah, pertanyaan ini saya yakin jenengan tangkep budel ini bukan langsung kejawab. Nah, masukan saja biar nanti program ini bisa berjalan, ya, biar kegiatan di SD kita itu kegiatan hidup, ya. Monggo masukannya. Satu atau dua Bapak Ibu Guru yang memberikan masukan. Monggo. Agus Barokah. Terima kasih Pak Darsono masukan ya. Karena ini sudah bagus Pak, rencana sudah bagus, sudah jelas sekali. Masukan saya nanti guru-gurunya kapan Pak diagendakan untuk kebugarannya juga, ini kan kebetulan perlu juga. Nanti Pak Darsono bisa memandu. Terima kasih Pak. Terima kasih masukan dari Pak Agus Santoso. Untuk tadi paparan saya ini programnya untuk anak, ya, untuk anak. Tapi dari Pak Agus ini ke Bapak Ibu gurunya, gitu ya? Iya. Oh iya, gitu. Jadi Bapak Ibu gurunya juga pengen bugar, pengen refresh, pengen istilahnya ya kita seger. Jadi kita seger-seger kabeh. Tapi perlu penyegaran juga ya. Ya tidak masalah ya, jadi kita ya khusus untuk guru bisa mengadakan kegiatan tertentu ya, bersama-sama seperti senam, mungkin senam aerobik, nanti bisa mengundang pelatih dari luar, tidak masalah. Nek sing latih Pak Dar itu tidak ada semangat, biasanya kurang semangat. Tapi kalau dengan pihak luar ya, itu akan menambah istilahnya motivasi kita tersendiri untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa senam, bisa lainnya, ya nanti bisa dipilih ya. Yang penting kita bisa bergerak, bisa apa ya, olahraga, menggerakkan badan kita ya, biar istilahnya ya kita kebugaran kita terjaga. Untuk Pak Dar sendiri sudah punya waktunya sendiri ya. Karena ya sudah otomatis yang namanya guru olahraga, saya yakin punya jam tertentu untuk melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran badan. Itu dari Mas Agus, nanti bisa ditindaklanjuti. Yang lainnya? Pak Eli. Saya Pak. Ini bukan Pak Guru tapi boleh ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja, programnya sudah sangat bagus. Tinggal nanti implementasinya mau dimulai kapan? Mungkin minggu depan atau minggu ini, bahkan bisa segera dieksekusi. Kalau dari program-program yang sudah dipaparkan tadi, saya rasa tidak banyak membutuhkan biaya. Jadi seperti senam, kita tinggal play musik, kemudian mengikuti gerakannya. Dan ada juga tadi permainan tradisional, itu juga peralatan. Saya rasa kalau permainan tradisional itu peralatannya tidak begitu mahal ya, tidak semahal gadget yang saat ini kita bawa kemana-mana. Jadi bisa segera dieksekusi. Kemudian untuk penjadwalan saja, mungkin tadi senamnya minggu keberapa Pak? 1, 3. Oke. Senamnya minggu pertama dan minggu ketiga itu saya sudah sangat setuju. Karena untuk informasi dinas, ini Jumat Sehat biasanya minggu Jumat kedua dan Jumat keempat.
Jadi ketika nanti tadi ada kendala, jenengan mewakili informasi dan itu informasinya ada di Jumat ke-2 dan Jumat ke-4, maka bisa dibuat jadwal tadi sudah sesuai Jumat pertama dan Jumat ke-3. Dan untuk kebugaran Bapak Ibu guru mungkin pada Jumat tersebut juga bisa berkostum dengan olahraga, mengikuti senamnya, baik itu senam PGRI maupun senam pramuka, nanti bisa dimasukkan ke dalam agenda tersebut. Saya sendiri mengikuti senam PGRI itu dengan sungguh-sungguh, mulai dari pemanasan inti sampai pendinginan. Ini sudah bisa gobius, insya Allah bisa menyehatkan. Mungkin itu penekanan dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih masukan dari Pak Kepala Sekolah, Pak Slamet Ariadi. Misalnya untuk pelaksanaan tinggal actionnya, waktunya, terjadwalnya, mulainya kapan. Nanti rencananya saya usahakan habis kegiatan saya untuk mengikuti PKG, direncanakan kegiatan PKG itu selesai bulan November ini, ya, akhir bulan November sudah selesai, dan kemungkinan nanti bisa terlaksanakan bulan Desember atau semester yang akan datang. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk program yang saya sampaikan tidak merupakan istilahnya menggunakan aset, terutama aset finansial, yaitu pendanaan, ya, untuk senam, terus permainan tradisional tidak membutuhkan peralatan yang istilahnya harus dibeli, tidak. Tapi di sini saya sampaikan modal finansial itu ternyata muncul digunakan nanti. Tadi sudah disampaikan Pak Agus Santoso, ya, Bapak Ibu juga perlu pembugaran atau biar badannya bugar untuk melaksanakan kegiatan. Nek Pak Guru, Bu Guru mengadakan kegiatan, mungkin biasanya Pak Guru, Bu Guru ya, bukan aneh. Bubure putih Bu Pak, bubure kacang hijau putih Pak. Untuk penyemangat, ya. Jadi perlu adanya modal finansial, ya, seberapa, ya. Jadi tidak istilahnya apa ya, tidak terlalu banyak lah. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru ada yang peringatan sedekah. Saya yakin di sini banyak sekali yang hobinya sedekah, ya, dengan apa ya, istilah Jumat berkah atau apa, ya, pasti ada, meskipun sebulan sekali, ya, pasti ada. Itu kemudian untuk tadi memang dalam seperti senam, ya, senam ini saya harapkan untuk Bapak Ibu guru ya juga mengikuti, karena apa? Meskipun tidak mengikuti gerakannya, minimal di belakangan, ya. Karena apa? Malah ini seringkali pengalaman, ya, saya sendiri yang di depan, ya, terus ngapal karena saya itu terus terang tidak olahraga, tidak hobi senam. Mengapalkan gerakan itu bagi saya susah. Memang kemampuan seseorang itu beda-beda. Ada yang mengapalkan gerakan itu mudah sekali. Lihat gerakan satu kali gerakan saja langsung bisa. Ada, ya, teman saya itu ada. Ya. Ada yang mengapalkan sedino, ya. Nanti pemanasan inti, ya, cara penutup pemanasan saja tidak bisa selesai sedino, karena gerakannya sulit, karena susah untuk melaksanakan. Jadi sekali lagi untuk pelaksanaan senam dan sebagainya, kalau bisa nanti Bapak Guru bisa ikut, ya, bisa ikut meskipun kondisinya tidak fit, ya, yang penting ke lapangan mengamati anak atau istilahnya ngelekne anak sing tenanan melakukan gerakan sing tenanan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai Pak Guru atau Pak Darsono melakukan gerakan nasional sambil tolak-tolak ke anak, ya, nanti gerakannya malah lali. Itu aja, mungkin dari saya cukup sekian.
ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah yang mengizinkan saya untuk presentasi dan istilahnya memaparkan program ke depan dari hasil saya mengikuti PKG selama 3 bulan dengan adanya rencana tindak lanjut. Jadi dari hasil PKG itu diusahakan semua peserta bisa menindaklanjuti di satuan pendidikannya masing-masing. Dan saya sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.